Oke, baik, selamat malam Bapak Ibu semua dan teman-teman sekalian. Kembali lagi bersama kita di sini pada Focus Solution Indonesia, tentu dengan Bapak Ade Sweden, yaitu the only HR practitioner who is selling expert. Dan pada malam hari ini kita akan membahas topik mengenai fobia, gitu Pak Ade ya. Jadi topik ini ada beberapa request dari teman-teman terkait bagaimana hipnoterapi dapat mengobati fobia. Namun sebelum kita membahas terkait dengan hipnoterapi, pengobatannya untuk fobia, saya ingin tanyakan yang pertama terkait dengan fobia itu sendiri, Pak Madi. Begitu. Oke. Fobia itu sebetulnya adalah rasa takut yang berlebihan terhadap satu peristiwa atau ancaman. Gitu. Jadi yang kita kedepankan di sini itu adalah ada rasa takut akan sesuatu hal, tetapi itu sifatnya berlebihan. Rasa takut itu adalah sesuatu hal yang sangat wajar. Kita memiliki rasa takut dan sebagainya, ya. Tapi kalau itu sudah berlebihan, tentunya itu akan mengganggu. Jadi, ya salah satu contoh misalnya nih, orang yang takut dengan ketinggian misalnya, ya. Nah, kalau kita semua itu takut dengan ketinggian itu kan wajar. Tapi kalau sudah berlebihan, jangankan berada di satu tempat yang tinggi, membayangkan aja satu tempat yang tinggi itu sudah muncul rasa takut yang berlebihan. Nah, ini tentunya akan mengganggu. Dan termasuk juga bisa jadi dengan takut dengan suara petir misalnya, takut dengan hujan, takut dengan angin, banyak sekali. Jadi termasuk juga takut dengan kegelapan misalnya, takut dengan keramaian, takut dengan sosial, dan sebagainya, banyak sekali. Tapi kalau itu sifatnya sudah berlebihan, berarti itu termasuk ke golongan fobia. Gitu. Oke. Nah, kenapa itu orang bisa fobia? Karena mereka pernah mengalami satu peristiwa tertentu, misalnya jatuh dari ketinggian. Nah, yang namanya pengalaman itu ada dua. Pengalaman empiris, jadi secara langsung pernah dialami. Orang tersebut gitu. Oh ya, dialami oleh orang tersebut. Contoh misalnya orang itu fobia terhadap kucing. Oh, dulu pernah pada saat dia ngambil kucing, mukanya itu dicakar, misalnya seperti itu, sehingga lama-lama menjadi takut dengan kucing, lama-kelamaan sifatnya itu berlebihan, sehingga muncul menjadi fobia. Atau misalnya fobia terhadap anjing. Jadi dulu pernah pada saat akan berkunjung mungkin atau di tengah jalan dan sebagainya, itu dikejar anjing, gitu, sehingga ini memunculkan rasa takut yang berlebihan kepada anjing. Itu pengalaman empiris yang pernah secara langsung itu dialami oleh seseorang. Tetapi juga ada pengalaman yang sifatnya deduktif, jadi berdasarkan cerita orang lain. Gitu. Mendengarkan cerita orang lain, Mendengarkan cerita orang lain, menonton dan lain sebagainya, ya. Termasuk juga bisa membaca dan sebagainya. Bisa itu menimbulkan fobia. Contoh misalnya diceritakan oleh orang-orang bahwa di satu tempat itu ada pohon besar, tempatnya gelap, kalau malam gelap, dan itu tempatnya angker dan banyak setannya di sana. Nah, terus suatu saat dia akan pergi sendirian melewati tempat itu. Sebelum melewati tempat itu dia udah nggak berani lewat, bahkan sudah keluar kencing duluan. Apakah dia pernah melihat setan di sana? Nah, karena itu berdasarkan cerita orang lain, ya. Terus dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang ini melalui YouTube dan sebagainya, ya, di satu sisi itu
dia pergi ke tanah lapang, ada lubang seperti itu bisa jadi pemicu loh. Ya, seperti itu. Nah, apakah fobia itu bisa disembuhkan? Jawaban saya bisa. Ya, gitu. Jadi sebelum kita jawab terkait dengan bagaimana cara mengobati fobia dengan terapi, mungkin bisa Bapak berikan penjelasan teman-teman di sini gitu ya terkait gejala-gejala yang dialami oleh seorang itu yang menyatakan nantinya dia itu fobia. Pertama, bisa saja yang bersangkutan begitu mengalami sesuatu hal itu gemetar misalnya, ya badannya itu gemetar, terus bisa keluar keringat, ya, terus bisa kekencing juga bisa, atau memang benar-benar dia sudah tidak mau berada di suatu situasi tertentu, gitu. Jadi contohnya misalnya yang bersangkutan itu fobia akan keramaian. Begitu akan diajak ke tempat keramaian, dia itu udah tidak mau, menghindar dan sebagainya. Bahkan beberapa kasus yang pernah saya tangani, orang yang fobia itu bisa semaput ya, bisa semaput. Jadi katakanlah misalnya takut dengan tangga, misalnya fobia dengan tangga. Jangankan naik tangga, melihat tangga aja dia itu udah pucat dan sebagainya, udah lemes gitu ya. Jadi makanya kalau ada yang fobia ya cepat disembuhkan fobianya, karena terus terang itu mengganggu aktivitasnya dan sebagainya ya. Beberapa kasus yang pernah saya tangani itu adalah orang itu fobia dengan tangga. Jangankan naik tangga, melihat tangga aja dia udah gemeteran, udah keluar keringat dan sebagainya. Bahkan untuk fobia tertentu itu seperti saya jelaskan tadi itu bisa sampai kencing gitu. Nah, hal itu bisa kita apa? Metodenya di dalam hipnoterapi itu banyak sekali tools yang bisa kita gunakan. Ya, kalau yang ringan-ringan mungkin dengan Swiss pattern itu bisa. Ya, yang kedua adalah dengan mengakomodasi lagi peristiwa yang pernah dialami. Nah, peristiwa ini satu film di dalam pikirannya ya. Contoh misalnya kalau orang takut dengan tangga, misalnya naik tangga ya, yang pertama itu kan tidak ditentukan untuk menghilangkan rasa takut yang berlebihan. Begitu kita lakukan satu penanganannya tersebut ya, kita bisa ajak dia untuk melihat tangga. Frame of mind di dalam pikirannya yang takut dengan tangga itu sudah mulai berkurang. Kalau sudah mulai berkurang, maka kita bimbing yang bersangkutan itu mendekati tangga. Berarti dilakukan secara bertahap. Bertahap dulu. Oke. Kalau sudah ada perubahan, kita coba bimbing yang bersangkutan itu menaiki atau menuruni tangga. Nah, kalau sudah ada perubahan, baru kita persilahkan yang bersangkutan itu naik atau turun tangga secara mandiri. Kalau dia udah berani, ya berarti dia udah terbebas dari rasa fobianya tersebut. Gitu, ya. Jadi jangan serta-merta begitu kita tanganin trigger rasa fobianya itu ya naik tangga sekarang kamu sudah sembuh ya belum juga. Gitu ya. Kalau misalnya ular gimana gitu. Kalau pengalaman saya menangani setelah kita trigger seperti itu,
kita perlihatkan gambar ular dari jauh dulu, gambarnya aja dulu. Dia kalau udah ada perubahan semakin mendekat sampai suruh kita pegang gambar ular itu ya, baru secara perlahan-lahan kita perlihatkan realitanya, yaitu ular beneran. Gitu. Jadi kalau udah ada perubahan biasanya itu sudah menjadi biasa saja. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan atau tangani untuk menghilangkan fobia. Berarti dengan hipnoterapi itu sendiri melalui metode-metode yang saya sampaikan itu bisa mengobati. Apakah nanti setelah diobati itu mungkin bisa muncul kembali fobia tersebut? Bisa ya, bisa tidak. Itu tergantung dari orangnya, tergantung juga dari peristiwa-peristiwa yang dia akan alami. Tapi biasanya tidak akan seberat sebelumnya. Karena apa? Karena mekanisme di dalam pikirannya itu dia sudah memiliki satu cara untuk menangani hal-hal yang sifatnya fobia terhadap suatu hal. Jadi gampang-gampang susah ya. Tapi yang bagusnya sih kalau bagi Anda yang memiliki fobia itu ya coba aja datang langsung ke sini. Dan bisa bantu untuk menangani fobianya tersebut. Gitu. Ya, tapi fobia-fobia dengan binatang dan lain sebagainya gitu ya. Banyak yang saya bantu untuk tangani ya. Termasuk juga fobia dengan uang itu bisa kita bantu juga. Banyak orang loh takut dengan uang. Karena uang yang dipakai dalam satu itu berlebih ya. Bisa bermacam-macam. Bisa juga contoh misalnya gini ya, pernah dikejar oleh debt collector misalnya. Nah, itu bisa terjadi fobia akan uang gitu. Termasuk juga mungkin pernah memiliki satu kasus yang menyangkut masalah keuangan itu gitu ya. Terus ditagih oleh orang yang badannya tinggi dan besar gitu ya. Setiap melihat orang yang badannya tinggi dan besar itu takut yang berlebihan itu muncul gitu. Jadi bisa seperti itu gitu. Jadi kalau sudah menjadi berlebihan, kadang-kadang itu bisa juga seseorang sampai mengidap yang namanya OCD. Obsessive compulsory disorder. Jadi itu rasa takut yang berlebihan. Kalau misalnya di COVID ini banyak orang yang menjadi istilah mereka itu paranoid. Dia takut yang berlebihan. Misalnya baru datang dari luar aja, anaknya atau pasangannya atau keluarga lain, jangan masuk dulu gitu loh. Harus cuci tangan, cuci pakaian dulu baru boleh masuk. Gitu. Setiap keluar dari pintu pagar aja begitu masuk, jangan ini dulu, cuci tangan dan sebagainya. Ya. Atau misalnya OCD-nya itu takut dengan perasaan tidak safe, tidak aman, sehingga begitu akan tidur dia itu berkali-kali mengecek pintunya sudah terkunci apa belum. Nah itu masuk ke obsesif dan compulsory disorder. Saya pernah menangani beberapa orang yang mengidap OCD. Jadi yang terkena itu istrinya. Jadi teman saya ini benar-benar merasa terganggu sekali dengan tingkah pola istrinya ini. Jadi begitu dia masuk datang dari kantor, dia itu harus buka pakaiannya semua, langsung mandi, pakaiannya itu langsung cuci. Gitu. Terus kalau sudah seperti itu akan ambil sesuatu diharuskan cuci tangan. Itu bisa sampai kayak terkelupas tangannya gitu karena kena sabun dan lain sebagainya.
dan begitu pun kita bisa bantu untuk kita semua yang OCD. Biasanya berapa lama untuk proses penyembuhan? Sebetulnya kalau fobia begitu ya, cepat sih ya, 1 sampai 3 sesi aja itu udah bisa sembuh. Kalau OCD, nah ini pengalaman saya rata-rata 3 sampai 5 kali sesi biar benar-benar sembuh total. Ya 1 kali aja sebenarnya udah bisa sih. Udah bisa, tapi untuk memastikan dan meyakinkan Ya. gitu Pak ya, bahwa fobia ataupun OCD itu nanti memang benar-benar sembuh gitu. Ya. Oke. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang ada Bapak terkait dengan fobia dari teman-teman yang telah request. Jadi kita harapkan bahwa jawaban tersebut dapat menjawab pertanyaan teman-teman di sini. Dan mungkin sebelum kita tutup Pak Made, ada hal yang disampaikan dengan terakhir. Ya, yang jelas bahwasanya ya, jangan biarkan diri Anda itu terhambat oleh gangguan oleh emosi Anda. Jadi kalau misalnya Anda gitu ya, cepat bisa ditangani. Salah satunya adalah dengan metode hipnoterapi. Gitu. Jadi bisa langsung datang ke tempat saya ya, di Sambulan ya. Termasuk juga untuk hal-hal yang lain yang sifatnya masih psikologis, termasuk juga fisik ya. Sakit-sakit fisik itu bisa kita bantu untuk menangani. Karena kalau kita sehat, yang lainnya itu menjadi mudah untuk bisa kita lakukan. Oke? Jadi itu teman-teman tadi penjelasan terkait fobia dan bagaimana dari hipnoterapi itu sendiri dapat mengobati